pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai asam karboksilat. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan mengenai asam karboksilat. Yang pertama, apa itu asam karboksilat dan juga strukturnya. Kemudian ada ciri-ciri dan contoh dari asam karboksilat, tata nama asam karboksilat, tata nama UPEC, dan juga yang terakhir beberapa reaksi dari asam karboksilat. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai apa itu asam karboksilat dan strukturnya. Asam karboksilat itu termasuk ke dalam senyawa karboksil. Kenapa? Karena dia mengandung gugus fungsi karbonil yaitu CO dan hidroksil yaitu OH. Asam asetat merupakan salah satu contoh sederhana dari asam karboksilat yang biasanya kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya asam asetat ini digunakan sebagai penyedap makanan. Kemudian asam karboksilat juga digunakan dalam pembuatan minyak. Untuk strukturnya sendiri, senyawa asam karboksilat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alifatik dan aromatik. Dalam senyawa alifatik, apabila satu atom H dikeluarkan, maka diperoleh gugus alkil atau biasa disingkat dengan huruf R besar. Sementara gugus fungsi yang berasal dari cincin senyawa aromatik dinamakan dengan gugus fungsi aril atau biasa disingkat dengan AR. Jadi, rumus fungsi dari asam karboksilat itu ada dua. Yang pertama yaitu RCOOH itu untuk golongan yang alifatik, kemudian ARCOOH itu untuk golongan yang aromatik. Tetapi struktur rumus sederhana yang umum untuk membedakan itu asam karboksilat atau tidak, yaitu terdapatnya gugus fungsi COOH. Jika teman-teman terdapat di situ rumus gugus fungsi COOH, maka dia termasuk asam karboksilat karena dia mengandung karbonil dan hidroksil. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari asam karboksilat. Yang pertama itu mengandung gugus COOH yang terikat pada gugus alkil RCOOH ataupun gugus aril ARCOOH. Yang kedua, kelarutan sama dengan alkohol. Yang ketiga, asam dengan jumlah C1-4 berbanding larut dalam air. Yang keempat, asam dengan jumlah C sama dengan 5 berbanding sukar larut dalam air. Yang kelima, asam dengan jumlah C lebih besar dari 6 tidak larut dalam air. Sedangkan yang keenam, larut dalam pelarut organik seperti eter, alkohol, dan benzena. Dan yang terakhir yaitu titik didih asam karboksilat lebih besar dari alkohol dengan jumlah C sama. Contoh asam format yaitu sama dengan HCOOH, yaitu sifat fisikanya itu cairan, tidak berwarna, merusak kulit, berbau tajam, kelarutan dalam H20 dengan sempurna. Penggunaannya itu untuk koagulasi latek, penyamakan kulit, dan industri tekstil dan fungisida. Contoh asam lala yaitu asam asetat, sifatnya cair, larut dalam H20 dengan sempurna. Penggunaannya itu sintetis anhidrat asam asetat, ester. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yorona Mamulan. Baiklah, di sini Yola akan menjelaskan bagaimana tata nama dari asam karboksilat. Nah, pastinya teman-teman masih bingung kan? Gimana sih tata nama dari asam karboksilat? Yola akan jelasin. Jadi, ada dua, yaitu berdasarkan UPAC dan TRIPAL. Nah, Yola akan bahas dulu yang pertama itu berdasarkan UPAC. UPAC ini berdasarkan UPAC ini atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Asam karboksilat ini diberi nama sesuai dengan susunan rakanannya, di mana akhiran
itu dikasih huruf A. Nah, pada alkana itu diganti lagi dengan kata OAT. Nah, setelah udah diganti dengan kata OAT, itu nanti diawali dengan kata asam. Nah, contohnya itu gini, namanya berdasarkan IUPAC ya. Nanti nama alkananya itu metana, nanti nama asamnya menjadi asam karboksilat. Nah, seperti itu. Yola kasih satu contoh lagi deh. Itu etana, itu nama alkananya. Nanti nama asamnya menjadi asam etenoat. Nah, kalau yang kedua itu berdasarkan tata nama trival atau umumnya ya. Penamaan asam karboksilat ini udah disesuaikan dengan sumber asam karboksilat tersebut. Nah, jadi contoh dari trivalnya itu misalnya tadi kan sebelumnya metana kan, metana itu yang di IUPAC. Nah, nanti yang di trival itu sumber asam karboksilatnya jadi semut. Semut ini atau formik. Kalau yang etana itu nanti di trival ini sumber asam karboksilatnya itu cuka atau azotum. Nah, nanti itu tuh ada nama karboksilat namanya. Nama karboksilat ini yang dari metana, semut atau formik, itu nama asam karboksilatnya menjadi asam format. Nah, asam format ini nanti ada rumusan molekulnya yaitu CHOOH. Nah, yang kedua, contoh kedua itu etana. Etana tadi kan di IUPAC. Nah, kalau di trival ini sumber asam karboksilatnya itu cuka atau azotum. Nah, nama asam karboksilatnya itu menjadi asam asetat. Nah, asam asetat ini nanti rumusan molekulnya itu CH3COOH. Nah, seperti itu tata nama dari asam karboksilat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu tentang tata nama IUPAC. Menurut sistem IUPAC, nama asam alkanoat diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi OAT dan diawali dengan kata asam. Berikut cara penamaan asam alkanoat, di mana kita menentukan rantai induknya terlebih dahulu. Rantai induk yaitu di mana rantai C yang terpanjang yang mengandung gugus karboksil. Nah, gugus karboksil itu ya ini COOH. Jika ada di atom C mengandung O dan OH, maka dia bisa kita ketahui bahwa dia termasuk asam karboksilat. Dan yang kedua, kita beri penomoran dimulai dari atom C yang mengandung gugus fungsi. Maka C yang ini kita beri nomor 1, yang 2, 3, 4. Nah, dalam penomoran tidak selalu dimulai dari sebelah kanan, tetapi bisa saja dimulai dari sebelah kiri, tergantung di mana terletaknya gugus fungsi. Jika gugus fungsinya sebelah sini, di atom C yang di sini, maka kita beri penomoran dimulai dari sini. Ini dia hanya kebetulan saja di sebelah kanan. Setelah selesai pemberian nomor pada struktur, kita lanjut dalam pemberian nama pada struktur. Dalam asam karboksilat, dalam penamaan asam karboksilat, urutannya itu pasti diawali dengan kata sini asam. Kemudian lihat struktur induk ini memiliki cabang. Cabangnya itu CH3 ini. Nah, CH3 ini dinamakan metil. Maka kita tulis asam 2 strip metilnya ada 4, 2, 3, 4. Nah, maka dinamakan
butanoat. Ingat, selalu diawali dengan kata asam dan diakhiri dengan kata owat. Ada 4 sifat fisik asam karbosilat. Pertama, asam karbosilat mempunyai titik didih lebih tinggi daripada senyawa organik golongan lain yang berat molekulnya sebanding. Kedua, asam karbosilat larut dalam air lebih besar daripada alkohol, keton, eter, dan aldehida yang berat molekulnya sebanding. Ketiga, kelarutan asam karbosilat dalam air menurun seiring dengan meningkatnya berat molekul. Keempat, asam karbosilat dengan 1-4 atom karbon larut sempurna dalam air.